Halo anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu sedang di mana ya? Iya, ibu sedang berada di pasar. Ibu akan membeli barang-barang kebutuhan hidup. Pelajaran kita hari ini adalah tentang kebutuhan hidup dan biaya peluang. Dengan materi pembelajaran kita hari ini, anak-anak kami seluruhnya diharapkan yang pertama mampu mendefinisikan pengertian kebutuhan, yang kedua mampu menelaah kebutuhan manusia tidak terbatas, yang ketiga mampu mengklasifikasikan kebutuhan, yang keempat mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang kelima menentukan biaya peluang. Sebelum kita bahas apa itu kebutuhan, kita akan belajar daftar kebutuhan kita. Sekarang, coba kamu sebutkan semua benda yang kamu butuhkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tulis jawabanmu di kotak berikut ya. Dari berbagai macam jenis barang kebutuhan yang sudah kamu sebutkan, kemungkinan besar tidak semua kebutuhanmu masuk dalam kotak, bukan? Dan beberapa kebutuhanmu memiliki persamaan dengan temanmu dan beberapa memiliki perbedaan. Intinya, dari apa yang kamu kerjakan tadi membuktikan bahwa manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang disebut dengan needs. Sekarang pertanyaannya, mengapa ya kebutuhan manusia itu selalu saja bertambah? Ada beberapa penyebab mengapa kebutuhan manusia itu selalu bertambah. Yang pertama adalah kebutuhan yang selalu muncul secara berulang. Penyebab yang kedua adalah kecenderungan manusia ingin hal lain. Penyebab yang ketiga, bertambahnya kebutuhan manusia seiring dengan bertambahnya populasi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka tingkat kebutuhannya juga akan semakin banyak. Penyebab keempat adalah gencarnya iklan yang mampu mempengaruhi manusia untuk menginginkan suatu barang. Penyebab yang kelima adalah keinginan untuk meningkatkan status sosial atau gaya hidup. Misalnya seseorang yang membeli mobil mewah dengan tujuan hanya untuk menunjukkan status sosial ataupun gaya hidup di lingkungan dia berada. Demikianlah banyaknya kebutuhan manusia, sehingga kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 4 bagian. Demikianlah banyaknya kebutuhan manusia, sehingga kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan itu dikelompokkan menurut intensitas. Yang kedua, kebutuhan itu dikelompokkan menurut waktu. Yang ketiga, kebutuhan dikelompokkan menurut sifat. Yang keempat, kebutuhan dikelompokkan menurut subjek. Menurut intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kebutuhan primer, misalnya seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer, misalnya seperti pendidikan, kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Seseorang yang memenuhi kebutuhan tersier adalah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Contoh daripada kebutuhan tersier ini seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Pengelompokan yang kedua, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan waktu. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, misalnya seperti obat pada saat orang sedang sakit. Kedua, kebutuhan masa yang akan datang, misalnya seperti kebutuhan akan menabung, asuransi. Pengelompokan yang ketiga, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, kebutuhan terdiri dari yang pertama adalah kebutuhan jasmani, seperti misalnya olahraga, pakaian, perhiasan. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani contohnya adalah seperti ibadah, rekreasi.
Pengelompokan yang keempat, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek, kebutuhan dibagi menjadi yang pertama adalah kebutuhan individu ataupun kebutuhan perseorangan. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Nah, sekarang coba kita amati gambar berikut. Dari gambar ini bisa kita simpulkan suatu barang bisa bergeser tingkat kegunaannya tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Nah, sekarang anak kami saatnya latihan. Dari uang 500.000, buatlah daftar biaya sehari-hari dan biaya peluang dirimu sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.